Sampai Tapi di ruangan sama atau beda ruangan lagi itu? di ruangan yang sama. Kayak gitu. Mah, kayak gitu kan. Mah. Hitam, tinggi banget. Kayak, wah, gitu. Assalamualaikum, balik lagi di Channel Misteri Season kedua. Kali ini kita kedatangan narasumber yang akan membagikan kisah misteri dia. Tapi sebelumnya, kita mau banyak ucapan terima kasih buat kiriman dari X-Store ke bibirnya. Boleh sambil minum dulu dong. Oh iya, tapi ini non alkohol, aman. Jadi buat siapa saja bisa minum. Aku minum ya? Ya. Makasih juga buat Pujok 49 buat kiriman cemilannya, boleh di order di Pujok 49. Boleh nih, silakan mau diperkenalkan dulu mungkin. Oke, semuanya halo. Nama aku Roro Kinanti Milayasi. Aku masih sekolah ya, sekolah di Kegiatan sekarang masih sekolah. Ya. Aku kelas 12 SMK. Aku sekolah di SMK Negeri 1 Majalaya. Nah, mungkin punya cerita misteri yang mau dibagikan ke teman-teman di rumah. Oke, ada. Nah, boleh dong dibagi-bagi, di-share ceritanya. Oke, bisa. Ya sih. Oke, jadi cerita ini tuh waktu aku masih SMP ya, udah agak lama. Kelas 1 SMP kalau nggak salah tuh. Ini ngomongnya boleh campur? Boleh, bebas campur? di sini mah. Oke, siap. Jadi waktu itu tuh aku tuh pindah rumah. Dan rumah ini tuh disebutin jangan nih daerahnya? Boleh, silakan sebut aja. Tapi ini pengalaman pribadi kan? Iya, pengalaman pribadi aku. Gak usah disebutin. Biarin. Ya, jadi aku tuh pindah di rumah itu. Dan pas aku tuh baru masuk kayak lihat-lihat gitu kan, hawanya tuh emang udah ada gimana ya, agak beda banget sumpah. Jadi ya si posisi rumahnya tuh emang bener-bener gimana ya, ketutup sama rumah-rumah lain gitu. Jadi rumah aku tuh emang paling belakang ya, ketutup sama rumah-rumah pinggir depan gitu. Jadi emang gak ada masuk matahari gitu, cahaya matahari. Keadaannya tuh emang lembab banget. Pas aku baru aja masuk dan oh my god gitu, gila, si bulu kuduk tuh emang benar-benar merinding. Emang gimana ya, beda banget gitu hawanya. Tapi itu yang ngerasain Roro sendiri atau sama orang-orang rumah? Orang-orang rumah. Rumah juga sama? Iya, tapi gak pada bilang gitu. Gak pada bilang ke Roro maksudnya gitu. Soalnya posisi Roro di situ masih kelas 1 SMP gitu. Masih ya disebut masih kecil waktu itu tuh kayak gitu. Dan akhirnya Roro tuh jadi pindah ke situ, ke rumah itu. Dan banyak kejadian-kejadian, hal ganjil, hal aneh gitu. Tapi itu kejadiannya udah lama atau baru sekarang? Udah lama, pas kelas 1 SMP, pas kejadiannya ya pas di rumah itu. Jadi keluarga Roro tuh emang digangguin serumah itu kayak gitu. Tapi itu wujud yang ngegangguinnya seperti apa sih? Wujudnya yang Roro masih inget nih ya, ini jelas banget masih inget. Tinggi banget, hitam. Itu yang paling Roro masih terpikir sampai sekarang gitu, masih keinget gitu. Pokoknya tuh emang bener-bener pengalaman yang paling ya bikin pikiran tuh bener takut banget sumpah kayak gitu. Jadi emang di rumah itu tuh gimana ya, Roro juga waktu itu tuh melihara kucing nih. Hewan kan terkenal sensitif ya sama yang hal-hal kayak gitu. Terus kucing Roro tuh waktu itu ada 2. Nah, Roro tuh pas masuk ke rumah itu, jadi ada suatu ruangan kecil tapi emang panjang gitu, gak lebar tapi panjang. Si ruangannya tuh jadi gak pakai tembok tapi pakai kaca. Iya. Ya, kaca kayak gitu. Dan kayak gimana ya, gak pakai lantai gitu, jadi ini tuh kaca, terus ini gak pakai lantai, tanah aja. Terus emang gimana ya, agak aneh juga gitu, ini ruangan apa sih kayak gitu.
Dan pada akhirnya mama sama almarhum bapak itu bilang kucing udah di situ aja katanya tuh. Dan pada akhirnya si ruangan kecil itu tuh dijadiin buat kandang kucing kayak gitu. Dan semenjak itu tuh hal ganjil tuh emang bener-bener sering terjadi gitu. Kayak kucing nih tiap malam suka pengen keluar, ngamuk-ngamuk aja kayak gitu. Kenapa emang sih? kelihatan anehnya gitu dari kucing juga. Kelihatan aneh. Dan gimana ya? Gak disediain lampu di ruangan itu tuh. Emang benar-benar gelap. Ya gelap ya. Emang apa sih? Gak ada lantainya, udah tanah kayak gitu. Terus si kucing tuh emang benar-benar ngamuk tiap malam tuh suka pengen keluar lah. Kenapa sih gitu? Dan pada akhirnya ada suatu kejadian nih. Kan almarhum bapak aku tuh emang bisa lihat lah gitu. Kalau AA itu sensitif. Sama juga. Iya, sama juga kayak gitu. Dan waktu itu tuh katanya AA sama papa tuh lagi nobar nih. Nobar ya bola lah ya biasa. Malam-malam sekitar 1:30 kalau nggak salah. Malam. Ya, 1:30 malam. Pas lagi makan nasi goreng. Tiba-tiba ada yang cekikikan gitu. Cekikikan di dalam. Ketawa gitu. Iya, di dalam rumah. Si AA sama papa tuh emang lagi ngobrol ya, rame banget itu nonton. Dan tiba-tiba ada yang cekikikan kayak gitu di dalam rumah. Jelas banget, kedenger banget. Kayak gitu. Tapi di ruangan sama atau beda ruangan lagi itu? Di ruangan yang sama. Itu tuh gak tahu belah mana. Ya, pada akhirnya tuh kayak si AA sama si papa tuh lihat-lihat gitu, saling lihat mereka tuh. Denger gak? Kata papa tuh. Ya pak denger sih. Ya udah gitu. Ya biasa aja, mereka kan udah kayak biasa gitu. Nah terus suatu ketika tuh Roro yang ngerasain. Roro tuh emang awalnya emang gimana ya? Kalau misalkan belum lihat, ya udah gak percaya kayak gitu. Tapi Roro pernah lihat itu si makhluk itu sendiri. Nah, udah kejadian itu. Akhirnya tuh ke Roro. Oh, sering nampakin kayak gitu. Ya, tapi ganggu itu kan dia? Iya, kayak dia tuh pengen ngewujudin, ya pengen ngeliatin ke Roro gitu. Bahwa dia tuh ada. Kayak kan waktu pas denger cerita si A sama si Papa tuh, masa sih kayak gitu? Awalnya nggak percaya. Iya, masa sih? Oh gitu. Semenjak di sini Roro gak pernah kejadian apapun, tapi emang Roro tuh emang ngerasain emang udah gak enak hawanya pas awal kayak gitu, tapi belum pernah ngeliat, jadi belum percaya. Oh masa sih kayak gitu? Dan di situ pas posisinya tuh AA lagi main sama temennya ya, lagi nginep di rumah temennya, papa lagi kerja, aku tuh posisinya berdua sama si mama. Dan sekitar jam berapa ya? 11:30 malam, baru juga mau tidur nih ya, semua pintu luar, terus ya emang udah pada dikunci semuanya gitu. Nah, dan posisinya kan kamar Roro sama mama tuh emang gimana ya, gak ada pintu, jadi cuma dihalangin sama hordeng gitu. Dan si hordeng itu tuh gak ditutup full, jadi cuma ya sedikit aja gitu ditutupnya. Dan pas itu baru juga mau tidur, hawanya tuh dingin banget, dingin. Ya kenapa sih? Jadi gak nyaman kan. Pas si mama mau tidur, mah jangan dulu tidur. Kenapa kata si mama tuh kayak gitu. Pas itu lo tuh denger kayak ada suara pintu ngebuka sendiri kayak gitu. Loh, perasaan pintu kan udah ditutup tadi, udah dikunci maksudnya tuh. Loh kok kayak gitu. Mah kayak gitu kan. Mah. Bangun. Apa sih aja? Mama tuh kayak gini aja. Ada yang ngebuka pintu. Ya, sontakan diem hening banget di situ tuh. Dan gak lama kemudian kedenger suara kaki ya. Langkah kaki. Iya, langkah kaki. Ada yang jalan. Pokoknya di situ tuh emang aku sama mama tuh gini aja udah hening. Nan, kayak gitu kan, mama bilangnya ke aku Kinan gitu. Nan, gini aja. Pas kita tuh gimana ya, diem gitu. Dan ternyata
gak lama kemudian angin kayak gitu, terus ada, ya ampun itu gila banget, hitam, tinggi banget, kayak langsung kayak gitu tuh, lewat aja gitu. ya ngelewat aja, tapi si hordengnya itu emang bener-bener ke angin banget, sampai ya ampun mah, itu mama udah teriak kayak apa, sumpah gak bisa di waktu itu langsung mana HP mama, cepet telepon si A, cepet. Dari situ tuh si AA langsung pulang ke rumah, ada apa sih mah, kayak gitu si A tuh. Pas kita tuh nyerita ada yang kayak ngelewat kayak gitu, si A malah kayak gitu udah biasa gitu. Udah terbiasa mungkin ya si A. Ya Allah, kata si A tuh, ngapain sih Cina? Kirain ada apa, malah kayak gitu. Ya udah, tidur aja. Gak bisa tidur kita tuh. Dan ternyata di situ pas semenjak kejadian itu emang ya si A tuh akhirnya kita bukbrak jujur gitu. Dan ternyata yang digangguin itu bukan aku aja gitu. Si mama, papa, termasuk A juga kayak gitu. Oh, jadi semua orang yang di rumah ikut merasakan digangguin sama makhluk itu. Iya, tapi ya A gak bilang, papa gak bilang kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, pas di situ A tuh bilang katanya tuh emang misalkan nih A pas mau tidur, ternyata ya belum A tuh gimana ya, ngebuka matanya dikit nih. Iya. Kayak ada yang beda gitu. Emang bener, depan itu udah ada yang berdiri hitam. Pas bangun tidur? Gak pas bangun tidur, pas baru juga mau tidur nih. Oh, mau tidur? Pas ya kayak gitu lah, udah mau tidur dan ternyata ngebuka mata dikit, ada yang berdiri kayak gitu. Kayak ada yang ngeliatin mungkin gitu ya? Iya, emang bener ada lagi berdiri aja ngeliatin kayak gitu. Terus kayak waktu itu tuh aku, mama, papa emang pada gak ada di rumah, dan tuh posisinya sendirian katanya tuh, sendirian di rumah itu nonton dunia lain katanya tuh. Nonton dunia lain, dan ternyata emang pas lagi nonton tuh kayak barang apa ya, kayak barang botol lah ya kayak gitu pada jatuh sendiri, entah kenapa. Ya ampun, ya kan udah biasa, tinggal benerin lagi kayak gitu, biasa aja. Terus pas apa ya, ada yang nyalain juga keran gitu, ada suara yang mandi, dan ternyata sama Adi lihat gak ada, kering. Posisi si kamar mandi tuh emang kering banget. Oh, tapi kayak bekas dipakai itu kamar mandi gitu? Kamar mandi emang kering banget, tapi ada suara yang mandi. Pas dilihat kering. Ya ampun. Ya. Tuh udah capek lah ya kayak nonton lagi kayak gitu. Ada suara yang mandi lagi, dilihat masih kering. Kayak gitu aja. Jadi ngeganggunya tuh kayak gitu. Dan ternyata ya emang capek mungkin. Emang capek sih tuh. Tuh nggak ganggu lah. Kayak gitu tuh nggak ganggu lah. Tuh bilang kayak gitu. Udah di situ tuh nggak ada suara yang mandi lagi yang kayak gitu. Tapi pernah nggak manggil orang sih, katanya kan ada banyak orang yang bisa ngusir yang kayak gitu, sempet nggak? Nggak sempet. Pas kejadian yang aku sama mama, emang di situ tuh udah gimana ya, udah terbukti gitu ya sama AA sama papa, dan ya udah gimana, mending pindah aja deh kayak gitu. Nah pokoknya pas kejadian aku sama si mama, papa aku tuh jadi nanya-nanyain ke tetangga gitu, emang ini tuh ada apa sih, kenapa kita digangguin gitu, kayak gitu, kayak kucing lah, gini katanya tuh, kayak yang keganggu tiap malam, terus ada kejadian ini. Dan katanya, kata tetangga itu emang di situ tuh penghuni dulunya mati dengan secara tidak wajar. Dan aku tuh ya pengen tahu lah ya detailnya kayak apa cerita itu, tapi gak dikasih tahu. Tapi gitu. Nyampe sekarang maksudnya itu yang gangguin masih suka ngikutin, masih suka gangguin atau udah enggak? Udah enggak, semenjak pindah udah aman. Berarti itu di rumah sebelum rumah sekarang? Iya, itu tuh waktu aku kelas 1 SMP dan pindah tuh kelas 2 SMP. Iya. Pindah rumah dan akhirnya dia nggak ngikutin? Enggak ngikutin. Ya jadi emang
gimana ya, posisi rumahnya tuh emang bener-bener lembab, gak ada cahaya matahari kayak gitu, dan emang bener-bener gimana ya, beda gitu hawanya tuh. Ya. Dan sampai pas aku lihat ya pernah kejadian kayak gitu, akhirnya aku percaya kayak gitu, percaya. Tadinya kan kayak gak enak nih, kayak gak enak atau gimana hawanya tuh, ya udah sih kayak gitu. Sebelum aku lihat ya udah, aku gak percaya apapun kayak gitu. Pas semenjak itu aku percaya banget pokoknya kayak gitu. Bener sih sumpah, itu tuh kejadian pertama aku lihat kayak gitu, dan di rumah sendiri mama semuanya ya pada digangguin. Tapi sebelum Roro yang tinggal di sana, pemilik sebelumnya juga sama ngerasain hal-hal yang kayak gituan atau enggak? Katanya sih jadi ya pas gimana ya, itu tuh rumah itu tuh entah 4 tahun kosong. Semenjak ya ada yang pemilik yang meninggal itu dikosongin dan ditempatin sama keluarga Roro kayak gitu. Jadi kayak gitu sih, sumpah itu tuh emang bener-bener sampai ada yang cekikikan di rumah sendiri. Pokoknya gangguin dia. Iya, gangguin. Kayak pas di situ tuh sama papa emang udah biasa inilah kayak gitu. Emang barang-barang sering jatuh sendiri atau kayak gitu emang udah biasa juga gitu. Tapi Roro kan emang ya posisinya tuh nggak percaya kayak gitu. Sebelum kebuktian sama sendiri. Iya. Emang ada kayak gitu. Oh gitu? Oh masa sih kayak gitu? Reaksi Roro tuh pas dengar cerita sama papa Roro kayak gitu. Kalau mama emang udah percaya ya kalau mama. Tapi kalau Roro masih ini. Dan semenjak kejadian itu, pokoknya tuh emang bener-bener ya pintu udah dikunci. Ada ya kayak ada yang ngebuka, terus ada suara langkah kaki. Bener-bener keringet dingin. Baru pertama kalinya kayak gitu. Tapi itu maksudnya kejadian si makhluk itu suka ngeliatin di satu tempat, apakah di semua ruangan? Maksudnya di kamar, di ruang tengah, dapur, kamar mandi juga sama? Iya, semua itu tuh. Papa ngeliat di dapur, di kamar di kamar aku juga pernah katanya, tapi ya mereka gak bilang. Karena posisi Roro di situ masih kelas 1 SMP dan ya kayaknya tuh ya gue mau takutnya Roro jadi gimana gitu kan. Dan ternyata emang posisi meninggalnya itu di kandang kucing. Kucing itu? Iya, pantas aja gitu. Si kucing tuh emang bener-bener resah, tiap malam tuh resah banget. Mereka tuh pengen keluar. Si pintu tuh emang bener-bener sumpah sih. Dan kata mama ngeliat banget katanya. Pas ini tuh kejadiannya padahal siang. Ya. Siang juga sama? Siang. Ini tuh pas si kucing tuh emang pengen keluar. Kan emang gak pakai tembok itu tuh, pakai kaca gede gitu. Si kucing tuh kan ini tuh paling ujung tuh kayak apa sih, pintu ini kaca gede gitu. Si kucing tuh ada di sini ngiung sambil ngetuk pintu lah gitu, kayak mau keluar gitu. Pengen keluar dan kayak diseret gitu si kucing tuh, kayak gitu tuh. Kan kelihatan banget tuh dari kaca si kucing tuh langsung mama emang di situ. Ya Allah, tapi gak bilang ke aku gitu ada kejadian kayak gitu. Sumpah itu emang bener-bener hal di rumah sendiri tuh, ya ampun. Dan pada akhirnya pas kejadian itu tuh emang ya Roro percaya banget ada hal kayak gitu. Terus kayak gimana ya, ngerasain misalkan Roro ya sensitif juga. Ya ampun ini udahlah, udah sensitif. Roro juga kayak gitu, sensitif aja. Tapi kalau papa bisa juga sama bisa kayak gitu sih. Itu pengalaman paling bikin mau pengen. Pas di situ Roro ya sering nangis. Terus sempet juga sakit. Tapi kalau sekarang alhamdulillah berarti udah agak ada yang ganggu kayak gitu kan? Iya, pas semenjak pindah, jadi keluarga tuh
ngerundingin gimana nih solusinya, gimana, dan ternyata mending pindah aja. Oke, tadi itu mungkin cerita dari narasumber kita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat Roro udah Ya, nyempetin hadir di sama-sama. podcast kita kali ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Chemistry Season berikutnya. Saya Hafid Saya Roro. mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.